kita kepada Allah. Itulah jalan satu-satunya yang akan sanggup membina kita. Kalau kita memakai pikiran kita, maka kita akan banyak mengadakan perdebatan, mengadakan persubutan, mengadakan pengomelan dalam hidup kita. Tapi adakah persoalan itu terselesai oleh karena persubutan? Adakah persoalan bangsa Israel terselesaikan oleh karena perdebatan, persubutan yang mereka lakukan kepada Allah? Tidak ada. Satupun persoalan umat bangsa Israel tidak pernah terselesaikan oleh persubutan. Tetapi di saat mereka belajar berdiam, maka Tuhan memberikan pertolongan dalam hidup mereka. Amin. Jeremia berkata, hendaklah engkau dengan diam menantikan pertolongan Tuhan itu dalam kehidupan. Di saat kita belajar itu, di situ Tuhan akan angkat kita. Di saat kita mau belajar berdiam, di situ Tuhan akan melihat hati kita, dan di situ Tuhan akan mampu memberikan keubahan, pemulihan dalam hidup kita. Mungkin saya mengatakan ini, tapi mungkin saya belum bisa untuk itu. Tetapi kalau kita sama-sama belajar menyikapi pernyataan Nabi Jeremia untuk menjadi satu kebahagiaan dalam hidup saya dan saudara, mengapa tidak kita tidak melakukan itu? Selanjutnya kita lihat dalam ayat yang selanjutnya, kita lihat ayat 39. Perhatikan apa yang harus sesungguhnya kita lakukan dalam menyikapi situasi seperti yang dialami oleh orang Israel ini. Puji Tuhan. Terus ya, mengapa orang hidup mengeluh? Ya, Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Apa yang dikatakan Nabi Jeremia, saudaraku? Saya dan saudara terlalu banyak mengeluh akan hal ini, mengeluh akan hal ini. Tetapi sesungguhnya bukan itu yang diminta oleh Tuhan dari umat bangsa Israel. Tetapi Tuhan mau supaya kita semua dapat mengeluh akan dosa-dosa kita. Mengapa orang mengeluh? Mengapa kamu mengeluh akan situasi yang kau alami? Mengapa engkau mengeluh akan penghukuman Allah? Hendaklah engkau mengeluh atas dosa-dosa yang kau lakukan terhadap Tuhanmu. Coba lanjutkan itu. Hendaklah. Mengapa manusia ingin mengeluh? Teruskan ayat selanjutnya, Pak. Teruskan. Ya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita. Ya, teruskan. Dan berpaling kepada Tuhan. Ya. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Di sini yang terpenting yang harus kita miliki. Jangan kita mengeluh akan pencobaan yang kita alami. Jangan kita mengeluh akan pengalaman penderitaan sengsara yang kita alami. Tetapi Nabi Jeremia berkata kepada orang Israel dalam ayat yang ke-40 itu, marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Artinya kita harus banyak memeriksa hati kita, banyak kita koreksi bagaimana hubunganku, bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu. Bukan sepatutnya kita harus mengeluh, banyak persoalan yang ku alami datang dari suami, bukan lagi dari suami datang dari anak, bukan lagi dari anak datang dari ekonomi. Mungkin begitu banyak pengalaman-pengalaman yang kita alami seperti yang dialami oleh orang Israel. Tetapi firman Allah mengajari saya dan saudara saat siang hari ini, apa yang harus kita lakukan, sikap apa yang harus kita nyatakan kepada Allah di saat semua itu kita alami dalam hidup kita.
Nabi Yeremia berkata, diam dengan tenang, jangan mengeluh, tetapi introspeksi dirilah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Di saat ada pencobaan, kita belajar merenungkan, apa Tuhan dosaku, apa Tuhan kelemahanku, mengapa ini terjadi. Sambil kita datang di bawah kaki Tuhan, mencurahkan hati kita. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan Tuhan. Sehebat apa masalah, kalau kita belajar berdiam di kaki Tuhan, kita belajar introspeksi hati kita. Yang terakhir, kita belajar menyerahkan hidup pada Tuhan. Dalam ayat 41 dikatakan, mari kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Itu artinya menyerahkan hidup sepenuhnya. Amin. Amin. Katakan kepada Tuhan, orang yang menyerah mengangkat tangan. Katakan kepada Tuhan, aku tidak kuat, aku tidak sanggup Tuhan, terlalu berat persoalan yang kualami dalam kehidupanku. Ajar saya tidak banyak bersungut, ajar saya tidak banyak mengomel, tetapi ajar saya untuk banyak berdiam di kaki-Mu Tuhan. Ajar aku untuk introspeksi hati. Nabi Yeremia tahu hati Tuhan, maka disampaikan itu. Ini yang mau Tuhan. Tuhan tidak mau persekutuanmu. Tuhan tidak mau engkau banyak mengomel akan keadaan itu. Tapi Tuhan mau lihat engkau, adakah engkau mau menyerahkan hidupmu pada Tuhan dalam persoalan itu. Tidak ada sebarang persoalan bangsa Israel ini, tapi di saat mereka mampu melakukan hal itu dalam hidup mereka, Nabi Yeremia berkata kepada Tuhan, bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Kesimpulan dari semua itu apa? Kembalilah kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain. Tidak ada. Sehebat apapun saudara mengatasi persoalan dalam hidupmu, karena kita pilihan Tuhan, bagaikan Israel pilihan Tuhan, hanya jalan yang dikehendaki Allah, kembali kepada Tuhan. Maka kita akhiri ayat ini dalam ayat 21 Ratapan 5 ayat 21 ini menjadi satu pelajaran penting bagi aku siang hari ini. Untuk kita datang berseru kepada Tuhan, memohonkan ampun, memohonkan pembelaan, memohonkan pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita lihat dalam ayat 21 dalam Ratapan 25, saudara puji Tuhan, ya, haleluya. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Ya, terusnya. Maka kami akan kembali. Ya, teruskan. Hari-hari kami seperti dahulu kala. Ya. Sampai di sini saja. Itu jalan satu-satunya. Nabi Yeremia tahu itu. Untuk menyelesaikan semua problema, pengalaman kesusahan yang besar yang dialami orang Israel, Nabi Yeremia tahu hanya jalan satunya, bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Amin. Amin. Pengalaman dulu selalu membuat kita bahagia. Pengalaman dulu sukacita yang dialami orang Israel. Pengalaman dulu bersama dengan Tuhan, Israel hidup dalam kebahagiaan. Tetapi oleh karena mereka berontak terhadap Tuhan, semua berbalik 180 derajat. Tetapi Yeremia berkata kepada umat bangsa Israel, katakan kepada Tuhan, bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan, supaya
hari-hari kami seperti dahulu kala. Itu menjadi pengalaman kami dalam hidup kami. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan akan merubah semua pengalaman hidup kita. Amin. Di saat kita belajar berdiam di hadapan Tuhan, kita belajar menangis, kita belajar mengerang, kita belajar mencurahkan hati kita kepada Tuhan, kita belajar introspeksi diri kita. Semua itu akan bisa diubah Tuhan menjadi satu keindahan kembali. Tidak tertutup kemungkinan Tuhan pulihkan semua keadaan kita. Amin. Karena firman Allah mengatakan Tuhan menghendaki yang terindah bagi anak-anaknya. Intinya saya dan saudara, bagaimana kita bersikap di situasi kondisi pengalaman seperti umat bangsa Israel. Itu yang terutama, ya. Amin ya. Amin. Saya mau katakan itu jalan satunya, tidak ada yang lain sebetulnya. Kalau saya mengatakan tidak ada seberat pengalaman Israel pada waktu itu, tapi adakah Tuhan mampu memulihkan umatnya? Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu baik. Nabi Yeremia mengatakan juga kepada orang Israel, Allah itu baik, Allah itu sangat penyayang. Dia suka membela anak-anaknya dengan keadilan. Tapi kembalilah kepada Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Loh, kok gak mau kembali kepada Tuhan? Mau kembali kepada Tuhan? Kembali gimana? Ya, kembali gimana? Kembali apa tadi? Nah, coba berapa tadi? Kembali gimana cara kembalinya? Dia menanti pertolongan Tuhan. Satu. Kedua, mari kita menyadari hidup kita yang perlu kekurangan pada Tuhan. Amin. Terakhir, mampu menyerahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Mudah kan? Mudah kan? Gampang kan? Gampang? Gampang. Tapi di saat ada kita persoalan, apalagi dalam nikah rumah tangga bersoal, suami dan istri bersoal, orang tua terhadap anak bersoal, kita saling hanya mempersalahkan. Kita tidak mau diam menantikan Tuhan. Kita tidak mau introspeksi masing-masing. Kita tidak mau menyerahkan hidup. Apa yang terjadi? Kacau balau. Tapi coba, kalau dalam rumah tangga ini skop kecil, ada persoalan yang begitu hebat yang kita hadapi. Kalau di dalam nikah itu sama-sama berdiam menanti pertolongan Tuhan, maka begitu cepatnya Tuhan akan adakan pembelaan itu. Kalau di dalam persoalan kita sama-sama belajar melihat kekurangan kita, terlalu cepat kita akan alami perbedaan Tuhan. Apalagi sampai kita mampu semua aku serahkan pada Tuhan, apapun itu, biarlah seturut mau Tuhan dan kehendak Tuhan. Itu yang terbaik. Sehebat apa masalah, sehebat apa persoalan ekonomi, jalan satu-satunya, mari bawa kami kembali kepada Tuhan. Amin. Amin. Mari. Segala musim berlalu, tapi Tuhan tak pernah membiarkan kita sehelai rambut kita pun dihidup Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Dia. Haleluya.